Oke, Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik Pak. Oke. Nah, tadi katanya kan Pak Reza sebentar lagi akan melakukan praktik coaching nih. Ya, Nah, sebagai awal ya, sebelum Bapak melakukan coaching, nah kita ada pra observasi ya Pak ya. ya, Nah, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nanti kepada Bapak. Yang pertama tentunya kita harus mendiskusikan dulu rubrik penilaiannya Pak ya. ya, Nah, di dalam rubrik penilaian nanti kan ada kegiatan coach dan coachee Pak ya. ya, Nah, saya akan mengamati dan menilai apakah praktik coaching yang akan coach dan coachee lakukan nanti apakah sesuai dengan alur kita atau belum. ya, Nah, kemudian juga nanti saya juga akan menilai pada saat Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya pertanyaan berbobot ya kepada coachee Bapak ya. Nah, itu juga akan saya nilai pada saat praktik coaching. ya, Nah, kemudian bagaimana nanti coachee tersebut juga bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. ya. Oke. Untuk rubrik penilaian, apakah ada bagian dalam rubrik yang kurang jelas atau perlu kita perbaiki? Dari rubrik penilaiannya, saya rasa sudah bisa saya pahami sih Pak. Saya rasa sudah cukup jelas. Untuk perbaikan rubrik kayaknya nggak ada sih Pak. Ini bisa saya gunakan sih Pak untuk proses coaching nanti. Oke, baik. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua lah ya. Ya. Nah, kompetensi apa yang kira-kira nanti Bapak akan kembangkan di dalam sesi coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching itu mendengar ya Pak ya, mendengar secara penuh lah mengenai coach saya nanti. Jadi saya memang harus memfasilitasinya dengan mendengar apa yang akan dia bicarakan. Kemudian saya juga nanti akan melalui mendengar tadi akan melihat ada nggak potensi yang kira-kira bisa saya gali di sini. Tentunya nanti saya akan mengajukan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mencari tahu akar permasalahannya sehingga saya bisa menggali kemungkinan-kemungkinan potensi yang bisa saya gali gitu Pak. Dari kompetensi yang ingin Bapak capai tadi ya, bagian mana kira-kira yang menurut Bapak ini yang secara spesifik dalam sesi kali ini? Bagian yang lebih spesifiknya tentu mendengar penuh ya Pak ya. Oke, baik. Mendengar secara penuh karena nanti di situ saya betul-betul harus konsentrasi dan menghindari pendengaran saya dari gangguan-gangguan lain atau suara-suara yang lain sehingga saya bisa fokus pada suara coach saya nanti untuk saya dengarkan mengenai permasalahannya sehingga saya bisa fokus. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kira-kira Bapak nanti mengukur keberhasilan pada saat pengembangan kompetensi coaching ini? Apa yang menjadi tanda bahwa Bapak nanti akan mencapai tujuan tersebut? Untuk mengukur keberhasilannya adalah pada saat proses coaching nanti bisa menemukan solusi atau pemecahan permasalahannya. Ketika nanti proses coaching itu bisa menemukan solusi dari apa yang sudah diceritakan oleh coaching nantinya, itu merupakan sebuah tanda bahwa obrolan ini berhasil dan menemukan solusi pemecahannya. Jadi ibaratnya saya sudah bisa menghantarkan pembicaraan ini menuju ke tujuan yang memang sudah diinginkan dalam obrolan itu, yaitu untuk mencari solusi dari permasalahan. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Oke, sebelum Bapak melakukan proses coaching, kira-kira apa yang menjadi harapan Bapak pada waktu sesi coaching kali ini? Yang menjadi harapan saya pada proses coaching ini tentunya saya bisa meningkatkan kompetensi saya lagi lah dalam metode coaching ini, tentunya untuk memfasilitasi kebutuhan
kebutuhan mewadahi lah apa nanti yang bakal menjadi permasalahan rekan-rekan buruh yang lain, sehingga saya bisa menjadi tempat bagi mereka untuk bercerita, untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. Itu sih yang saya harapkan Pak, sehingga saya setidaknya bisa bermanfaat lah bagi yang lain, begitu Pak. Iya. Oke, baik. Ya, saya rasa untuk pra observasi kali ini saya rasa cukup Pak ya. Nah, nanti di dalam proses coaching nanti juga saya akan mengamati kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan sambil ibaratnya mencatat lah proses coaching yang Bapak lakukan nanti. Saya rasa cukup Pak untuk pra observasi. Silakan Bapak melakukan coaching. Nah, selamat melakukan coaching Pak ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak ya. Saya izin Pak. Oke. Selamat siang Pak Reza. Oh iya Pak Samsuri, selamat siang. Saya rencana mau diskusi singkat Pak dengan Bapak. Diskusi sederhana Pak terkait proses pembelajaran. Oh iya, boleh Pak. Oke. Silakan duduk Pak. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Gimana Pak? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Semoga selalu semangat ya Bapak. Kimia kan? Iya. Oke, semoga semangat terus Pak ngajar kimianya Pak. Oke ya Pak, alhamdulillah selalu semangat mengajar kimia. Ya walaupun ada tantangan sih Pak ya dalam proses mengajar kimia ini. Jadi ini yang mau saya diskusikan sama Bapak. Ada tantangan, wajar sih Pak Samsuri. Biasanya Bapak kan mengajar juga penuh dengan semangat kan, punya model dinamisnya sendiri gitu. Baik. Jadi hari ini ingin berdiskusi santai lah gitu ya, gitu ya? Iya benar Pak. Mengenai apa nih? Ya terkait dengan proses pembelajaran itu jelas saja Pak. Pelajaran kimianya kan? Iya, Pak. Oke, baik. Baik Pak, kita mulai saja ya Pak ya. Obrolan kita langsung saja ya. Iya Pak, karena nanti pun habis istirahat ini ada jam mengajar lagi saya juga. Berarti kita paling kira-kira punya waktu sekitar kurang lebih 10 sampai 15 menit gitu Iya Pak. Pak, benar Pak. Sebelumnya ini Pak, apa tujuan utama Pak Samsuri ini dalam mengajar kimia di kelas? Jadi kalau tujuan saya pribadi mengajar kimia itu agar siswa-siswa saya itu Pak bisa memahami konsep kimia, terutama yang berkaitan dengan materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena saya lihat dan saya amati murid-murid saya itu masih banyak Pak yang miskonsepsi ataupun miskomunikasi dengan ilmu kimia ataupun kimia itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sedikit khawatir nih Pak dengan murid-murid angkatan yang baru nih. Karena mereka itu proses belajarnya masih proses catat buku sampai habis begitu Pak. Artinya hanya menghafalkan rumus begitu. Sehingga mereka beranggapan kimia itu sulit. Kimia itu tidak asik gitu Pak, karena terlalu banyak rumus, terlalu banyak materi-materi yang sifatnya abstrak gitu. Nah itu sih Pak yang menjadi tujuan utama saya, agar paling tidak siswa-siswa saya itu bisa berpikir kritis, tidak hanya terkait konsep kimia yang abstrak, tapi juga konsep-konsep kimia yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oke, di sini saya memahaminya berarti Bapak memiliki tujuan ini agar siswanya tuh lebih memahami konsep kimia, tidak hanya mencatat buku sampai habis gitu kan Iya, tadi kan? benar, Pak. Oke, berarti bagus sih tujuannya ingin mengubah, berarti kan mengubah pola belajar anak ya? Iya benar Pak. Jadi biar pelajaran kimia itu menjadi sesuatu yang asik bagi anak. Ya. Dapat saya pahami Pak mengenai hal itu. Memang tepat sekali. Memang ada model-model pembelajaran yang memang agak kurang tepat di saat inilah gitu ya. Karena kan kita mengalami berbagai macam perubahan juga. Baik Pak, tujuan yang sangat mulia. Kimia kan bukan hanya tentang menghafal, tapi juga tentang memahami dan mengaplikasikannya, begitu kan ya? Iya benar Pak. Baik. Itu tujuan saya Pak.
Jadi begini Pak, menurut Pak Samsuri, bagaimana pencapaian tujuan tersebut sejauh ini? Tujuan proses pembelajaran saya sekarang ya sampai saat ini Pak ya, apalagi kita juga baru selesai penilaian gitu kan. Ya ada beberapa siswa yang mudah memahami konsep ataupun memahami materi, tapi tetap ada juga beberapa siswa yang sulit memahami materi ataupun mengaplikasikan konsep dalam kehidupan sehari-hari begitu Pak. Ya, tapi tidak ya intinya masih belum 100% berhasil lah Pak kalau dipersentasikan. Berarti mengenai apa namanya, kendala atau hambatan itu letaknya di mana Pak kira-kira Pak? Ada nggak hambatan atau kendala yang Bapak alami? Kalau kendala yang saya hadapi biasa itu pertama Pak ya, Ya. siswa saya itu punya kemampuan matematis yang agak kurang. Apalagi yang siswa baru nih Pak, yang kelas 10. Mereka itu selain kemampuan matematis yang kurang, mereka juga apa ya, masih membawa kebiasaan lama Pak, kebiasaan waktu SMP. Ya, ya. Nah, itu sih Pak kendala terbesar saya untuk mengajar kelas 10. Kalau kelas 11 karena sudah pernah saya ajar, ya, kemampuan matematis itulah yang masih menjadi permasalahan terbesar di kelas-kelas Pak. Oke, baik. Saya rasa itu bisa jadi informasi baru juga sih bagi saya. Dari apa yang Bapak sampaikan itu saya menangkap seperti ini Pak. Sepertinya tuh ada beberapa hal ya yang bisa kita tingkatkan di sini nih, di hasil dari penjelasan Bapak tadi ini. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran, terutama mata pelajaran kimia yang sudah Bapak ajarkan. Baik Pak ya, berdasarkan identifikasi tadi, bagaimana menurut Pak Samsuri langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran kimia? Kalau menurut saya pribadi Pak ya, selama ini kan saya mengajar itu masih menggunakan metode lama Pak. Paling-paling saya menggunakan media hanya sebatas presentasi PowerPoint. Nah, jadi setelah mengikuti beberapa webinar dan seminar, saya jadi dapat ide nih Pak untuk menggunakan metode pembelajaran yang walaupun basicnya sama, dasarnya sama ceramah, tapi saya mau mengaplikasikan atau menambahkan metode quiz, pemberian quiz di awal gitu ya, Pak, untuk mengukur kemampuan awal siswa. Itu rencana saya Pak yang pertama. Yang kedua, saya mencoba untuk mencari video-video pembelajaran Pak, untuk menarik minat, untuk membuat siswa lebih mengerti. Karena video kan Pak ya bisa diulang-ulang tuh. Ya. Mereka belajarnya mana yang bagian yang tidak mengerti bisa mereka ulang begitu Pak. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, rencana saya mau menggunakan berbagai macam bentuk apa namanya, ice breaking Pak. Oh ya, ice breaking. Kalau sekarang kan anak-anak tuh dikit-dikit minta ice breaking begitu Pak, biar suasana nggak bosan. Iya, nggak bosan. Apalagi di jadwal saya Pak, ada tuh satu kelas kenanya jam terakhir Pak. Pelajaran kimia kena yang terakhir, wah pada ngantuk semua Pak. Iya benar. Jadi kalau tidak diselingi dengan ice breaking ya loyo mereka gitu Pak. Nah itu yang rencana berikutnya. Kemungkinan ya masih ada rencana yang lain yang perlu saya tingkatkan juga, seperti membuat penilaian harian, nah ini satu lagi Pak, Gimana itu Pak? membuat praktik sederhana Pak. Karena praktik itu saya perlu diaplikasikan juga, biar mereka tahu nih konsep kimianya seperti apa.
banyak sekali ide ya dari Bapak ya Iya, untuk pengembangan mata pelajaran kimianya. Jadi bagus sekali ide-idenya. Saya sangat apresiasi sekali, ada beberapa ide yang saya tangkap tadi memang cukup menarik sih. Baik Pak, di sini saya mendukung penuh rencana tersebut. Selain itu kan saya juga punya beberapa saran nih Pak. Bagaimana kalau kita adakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pedagogik Bapak dalam menggunakan metode pembelajaran yang variatif? Kita juga bisa bekerja sama Pak. Kita juga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain ya untuk mendapatkan narasumber lah tentunya yang kompeten di bidang kimia gitu. Misalkan kita bekerja sama dengan sekolah lain atau guru-guru lain untuk kita mencarikan narasumber untuk pelatihan tersebut Pak. Gimana Pak? Itu sangat baik sekali Pak, karena untuk kemampuan pedagogi Pak ya, itu bukan manfaatnya bukan hanya untuk senior Pak, bisa menukarkan pendidik yang lain gitu. Jadi menurut saya saran yang Bapak sampaikan, yang Bapak berikan itu adalah saran yang sangat bermanfaat, bukan hanya untuk saya, tapi untuk sekolah kita Pak. Ya. Baiklah Pak Sam, mari kita sepakati pembagian tanggung jawabnya untuk pelatihan pedagogik tadi ya. Ya, siap Pak. Saya akan membantu mencarikan narasumber dan waktu. Jadi Bapak nanti bisa mempersiapkan materi yang ingin dipelajari dan berkoordinasi dengan narasumber. Bagaimana dengan kerjasama? Bagaimana dengan kerjasama dengan narasumber yang tinggi? Gimana? Untuk kerjasama dengan pendidikan tinggi Pak ya, saya sangat setuju karena dengan adanya kerjasama ini Pak, paling tidak sekolah kita itu bisa mendapatkan masukan dari yang tingkatan lebih tinggi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya pasti akan mencoba untuk bekerja sama dengan sebaik mungkin Pak untuk melaksanakan pembagian tanggung jawab kita ini. Ya, saya juga akan berusaha menghubungi dosen saya Pak dulu, semoga beliau ataupun bapak-bapak dosen yang ada di kampus itu bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan kita Pak. Baiklah Pak, kalau begitu kita sepakat ya. Saya yakin nih dengan kerjasama yang baik nanti pembelajaran kimia di sekolah kita itu bisa meningkat dan siswa-siswi itu bisa menjadi semakin bersemangat dalam belajar kimia. Gimana Pak? Baik Mas Ibu, saya juga sangat yakin itu dengan apa yang kita rencanakan tadi. Bukan cuma untuk saya pribadi, untuk kimianya, tapi juga untuk rekan-rekan guru yang lain Pak, sehingga kualitas pendidikan di sekolah kita tinggi. Ya, terima kasih atas bimbingan dan juga sharing kita Pak. Iya, iya. Saya sangat terbantu nih Pak dengan diskusi singkat kita. Sama-sama Pak. Apalagi ini waktu istirahat kita juga udah hampir habis nih Pak ya. Iya, iya. Jadi sekali lagi Pak, maaf sekali saya sudah mengganggu waktu Bapak, mengambil waktu istirahat Bapak nih Pak. Iya, nggak masalah Pak. Ini kan yang namanya proses coaching ini kan memang bertujuan untuk membantu guru-guru kita juga dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, untuk mencarikan solusi, dan juga kita bisa mengembangkan potensi dari guru-guru yang lain. Jadi kalau setiap ada permasalahan itu kita diskusikan aja, nggak apa-apa. Nanti saya akan meluangkan waktu juga kok. Jadi jangan ragu Pak untuk berkonsultasi dengan saya. Kapan saja jika ada hal yang ingin didiskusikan, temui saja saya Pak. Siap Pak, siap. Terima kasih sekali lagi Pak. Baik, sama-sama Pak. Ayo, dulu Pak ya. Ya, selamat siang Pak. Siang. Oke, assalamualaikum Pak Reza. Ya, waalaikumsalam Pak Indra. Gimana kabarnya nih setelah melakukan praktik coaching tadi? Lumayan lega lah Pak ya, karena sudah berhasil mewadahi rekan saya tadi untuk membantu dia menemukan solusi lah dari apa yang dia hadapi gitu. Oke, baik. Nah, oke Pak Reza, jadi pada kesempatan ini yaitu sesi pasca observasi. Nah, sebelum kita menutup kegiatan
coaching kali ini. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih kepada Pak Reza terkait pengamatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama, bagaimana ini kira-kira Bapak menilai performa Bapak tadi pada saat Bapak melakukan praktik coaching, Bapak sebagai coach dan temannya sebagai coaching. Nah, silakan bisa diceritakan. Mengenai performa saya tadi cukup menarik ya Pak ya. Karena diskusi kami itu betul-betul menceritakan ke akar permasalahan yang ada, sehingga saya itu tadi bisa memfasilitasi, mewadahi dan juga sama-sama menemukan solusi. Tentunya solusinya juga bukan dari saya, tapi lebih kepada coachingnya yang menemukan jalan keluar dari permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memang sudah saya ajukan sebelumnya. Nah, dan saya rasa di di poin mendengar secara penuh tadi sudah saya lakukan untuk memahami cerita dari teman saya, sehingga saya bisa mengarahkan pembicaraan terarah dan menuju kepada solusi permasalahannya gitu. Nah, oke lah. Apa yang kira-kira membuat Bapak bisa memberikan penilaian seperti itu? Yang membuat saya memberikan penilaian seperti itu tuh karena pembicaraan kami itu menemukan solusi. Bagus. Iya. Dari sebuah permasalahan yang memang sedikit mengganjal dari teman saya karena masalah murid-muridnya tadi yang memang model belajarnya masih pakai metode lama, yang masih pakai sistem catat buku dan lain-lain, sehingga tadi sudah menemukan cara yang baru untuk mengajarnya gitu. Dan saya cukup senang juga jadinya gitu. Akhirnya di hasil pembicaraan itu bisa menemukan produk baru nanti yang akan berlanjut pada tahapan-tahapan selanjutnya sampai kepada mencari narasumber untuk mengembangkan kompetensi mengajarnya. Begitu Pak. Ya, mantap sekali itu. Yeah. Nah, kalau boleh saya menyampaikan pengamatan saya Pak ya. Yeah. Nah, boleh ya? Ya silakan. Jadi gini, tadi sempat saya mengamati ya, berdasarkan pengamatan saya di awal tadi saya lihat ya ini terkait dengan coachingnya nih Pak. Iya. Nah, saya lihat tadi coachingnya agak pertama tuh memang agak kelihatan ya agak belum terbuka lah dengan apa yang istilahnya yang ingin mau diutarakan, masih sedikit malu-malu gitu. Mungkin kurang percaya diri atau gimana. Ya, jadi menurut tadi apa yang langkah atau strategi Bapak sehingga tadi saya lihat setelah itu udah mulai mencair tuh, udah mulai istilahnya mulai panas gitu, kemudian udah sesuai dengan alur ceritanya tadi. Iya. Gimana strategi Bapak tadi? Boleh diceritakan? Strategi saya itu sebenarnya kan saya juga sudah mempelajari mengenai alur tirta, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bukan pertanyaan yang baru, tapi lebih kepada pertanyaan yang berasal dari apa yang diceritakan oleh coach saya gitu. Sehingga walaupun di awal-awal tadi agak sedikit canggung, tapi saya berusaha memahami maksud dari ceritanya, inti dari ceritanya, dan saya mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur cerita yang disampaikan. Sehingga mungkin si coach tadi merasa tertarik, merasa didengarkan gitu, sehingga dia merasa pede untuk bercerita secara leluasa gitu, karena memang pertanyaan saya itu sesuai gitu dengan yang dia ceritakan. Sampai kepada tahapan-tahapan menggali potensinya juga gitu kan, dan saya juga tidak menghakimi atau tidak menjustifikasinya dan lain-lain. Malah saya membuat dia itu merasa bangga tentang pencapaiannya dan apa yang dilakukan selama ini sebenarnya tidak salah gitu lah. Begitu yang saya beri paham kepada coach saya tadi, sehingga dia merasa dihargai lah gitu dengan bagaimana cara saya mendengar penuh gitu Pak. Ya memang benar tadi, memang secara keseluruhan setelah yang Pak Reza sampaikan tadi, memang kalau saya amati memang secara keseluruhan sudah mulai bagus ya Pak ya, karena memang proses dari alur ceritanya udah nampak semuanya. Bahkan kalau berdasarkan dari standar dari penilaian yang saya lakukan, memang malah di atas
standar itu menurut saya. Jadi sangat baik sekali. Nah, selanjutnya kira-kira untuk tindak lanjut selanjutnya bagaimana, misalnya kalau Pak Reza ingin melakukan, siapa tahu ingin melakukan proses coaching selanjutnya, bagaimana tindak selanjutnya, mungkin terkait dengan performa lah untuk selanjutnya, apa yang Bapak tingkatkan lagi misalnya seperti itu. Yang akan lebih saya tingkatkan itu mengenai kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya, iya. Mungkin saya akan merancang strategi dan alur pertanyaan yang bisa lebih tepat, bisa lebih terstruktur, dan bisa lebih menggali potensi dari coach saya nantinya gitu, yang akan melakukan coaching dengan saya. Iya. Begitu Pak rencana tindak lanjut. Ya, bagus sekali Pak Reza. Nah, malah saya sangat survive sekali ya dengan apa yang sudah Bapak Reza lakukan tadi, dan rencana kedepannya itu sudah saya apresiasi sekali gitu ya. Iya. Nah, jadi sebagai penutup mungkin terakhir dari saya, kira-kira kalau menurut penilaian dari Pak Reza, kira-kira bagaimana tadi penampilan proses coachingnya, kalau kita beri poin gitu, kalau menurut Pak Reza lah. Poinnya gimana nih Pak? Dari 1 sampai 10 lah misalnya. Oke. Dari 1 sampai 10 tuh proses coaching yang saya lakukan tadi tuh kira-kira 8 lah Pak. Oke, mantap sekali ya. Itu hanya pertanyaan tambahan Pak ya. Pertanyaan tambahan ya, supaya untuk nanti ke depannya lebih mantap lagi lah. Ya, kalau bisa 10 ya Pak. Oke, jadi saya rasa cukup Pak untuk pasca observasinya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya, Iya, sudah Pak. melakukan proses coaching dengan baik ya. Mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan di proses coaching yang lainnya. Demikian Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama ya Pak. Ya, ya. Saya izin ya Pak. Oke. Berapa menit?